Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 elemen di dalam grafik desain. Ini bagi pemula ya, harus tahu kurang lebih seperti apa. Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak videonya 3 elemen grafik desain. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan 3 elemen grafik design. Nah, kira-kira 3 elemen itu apa saja ya? Jadi video ini dibuat itu karena waktu itu sempat ketika saya ngajar, sering ya kalau ketika saya mengajar ada pertanyaan begini. Pak, itu kalau ketika kita ingin mendesain kira-kira elemen apa ya? Apa saja yang harus diperhatikan? Nah, ya sudah era dengan itu tuh sering bertanya tuh kalau di dalam kelas sering bertanya, baik nanti ketika saya lagi seminar juga begitu. Nah, 3 elemen ini jadi manfaatnya adalah untuk apa dan tujuannya kemana. Oke, saya geser dulu ya. Jadi dengan adanya 3 elemen di dalam grafik desain, teman-teman bisa mencuri perhatian, terus juga informasinya sangat jelas, dan kemudian cepat sampai pada target. Nah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira elemennya apa saja ya? Jadi memang kadang-kadang orang bertanya, jadi ketika saya membuat sesuatu baik poster, mau misalkan banner, atau misalkan mau iklan dan sebagainya, kira-kira apa saja elemen yang harus diperhatikan, karena di dalam graphic design itu kan ada beberapa elemen, nah harus diperhatikan. Ya garis besarnya saja ya, 3 elemen saja deh. 3 elemen itu apa saja teman-teman? Yaitu pertama type, kemudian ada space, ada image. Nah, type ini berbicara masalah kalimat. Terus kemudian kalau space ini berbicara masalah grid, posisi dan peletakan. Sedangkan image ini berbicara mengenai gambar dan ilustrasi. Jadi nanti teman-teman gak usah khawatir, ikuti channelnya dan jangan ragu untuk mengikuti sampai habis, karena saya akan membuat konsep-konsep baik dalam tipografi, baik nanti dalam ruang dan grid, terus kemudian bagaimana dengan kita berbicara image, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara types itu nanti ada hubungannya dengan kalimat. Nah, itu dia. Terus kemudian ada informasinya, huruf besar, kecil, dan sebagainya ya. Nanti ada satu sesi saya buat deh mengenai tipografi seperti apa. Terus satu sesi lagi mengenai channel, mengenai ruang dan grid. Terus kemudian nanti akan saya buatkan lagi khusus gambar dan image. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tapi kali ini saya hanya menjelaskan 3 elemen secara singkat teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mengikuti channel sampai habis, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya geser, mungkin kita berbicara yang di awal deh, karena nih 3 elemen ini sering dipakai ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ke orang lain, baik dalam media sosial, baik Instagram, Facebook, YouTube maupun WhatsApp dan sebagainya. Itu sering kita lakukan ya teman-teman, apalagi zaman teknologi saat ini sudah selalu menggunakan teknologi digital ya, artinya udah teknologinya canggih-canggih deh kurang lebih ya. Oke, saya geser ke bawah. Jadi teman-teman kalau melihat gambar seperti ini, misalkan teman-teman dikirim nih WhatsApp ya, gambar. Nah, kalau hanya dikirim gambar seperti ini, terkadang kita bingung. Nah, bingung gimana? Ini orang sedang ngirim tujuannya apa? Mau pamer atau mau jualan atau bagaimana? Jadi apa ya? Persepsinya tuh jadi bias. Nah, jadi nggak terarah. Itu dia teman-teman, dengan ada gambar tuh nggak terarah. Apakah dia baru beli cupang atau dia baru mau pamer ya, atau dia hanya mau bertanya atau bagaimana, kita kan nggak tahu. Nah, dengan ada gambar kan kurang menarik ya, hanya menggambar doang. Oke, saya geser lagi ke berikutnya deh, slide berikutnya. Nah, ketika kita juga mendapatkan informasi mengenai tulisan doang, nah seperti ini memang target dan tujuan sampai, tetapi kurang menarik. Nah, kurang menarik karena hanya tulisan doang, jual ikan cupang berkualitas bla 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 dan sebagainya, lagi promo. Nah, kurang menarik aja gitu ya. Nah, kalau gambar memang lebih, kalau menarik menarikkan gambar, tapi kalau teks tujuannya target sampai tapi kurang menarik. Kalau gambar menarik tapi targetnya nggak tahu kemana larinya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika kita melihat ada tampilan seperti ini teman-teman, jadi ada 3 pesan yang kita dapatkan. Yang pertama gambar, yang kedua teks, yang ketiganya image. Nah, dan teks digabung, maka
yang akan lebih menarik adalah yang paling kanan, yaitu yang ini yang saya tunjuk. Ya, jadi dengan adanya gambar dan teks, maka menariknya dapat, terus tujuannya juga sampai cepat dan informasinya sangat jelas. Itu dia teman-teman. Nah, kenapa sih harus ada seperti ini? Saya juga pernah bertanya sama rekan-rekan ya, baik siswa ketika saya ngajar di kelas, mau milih gambar atau teks. Nah, hampir semuanya ngomong teks. Saya maunya teks Pak, gitu kan. Kalau suruh milih gitu kan. Terus saya malah berbalik arah gitu kan. Kalau saya milihnya gambar. Loh, kenapa Pak? Kan Bapak sendiri bilang bahwa gambar itu apa ya? Sudah disampaikan, memang benar. Tapi ketika gambar itu sudah diolah dengan menarik, itu akan tersampaikan dengan baik. Nah, contohnya gini deh, nggak usah jauh-jauh. Kenapa saya pilihnya gambar lebih menarik dibanding teks? Ya, ketika teman-teman misalkan lagi ke bandara, misalkan teman-teman baru datang ke satu tempat, misalkan di Jepang atau di Eropa atau misalkan di Spanyol atau di mana ya, terus teman-teman kepengen ke toilet. Terus kemudian pas ke toilet itu dia nggak pakai gambar, hanya tulisan. Wah, tulisan bahasa Rusia atau bahasa Jepang dan sebagainya. Pasti teman-teman bingung. Nah, itu dia ya apa. Jadi, nah akhirnya mau nggak mau gambar lagi yang akan diambil. Oh, gambar orang di gambar toilet itu seperti apa? Itu dia teman-teman. Penunjuk arah itu penting. Penunjuk arah. Nah, gitu penunjuk arah ya. Oh, ke sana ada gambar misalkan kalau di bandara tuh ada gambar penerbangan, dia arah pesawatnya ke atas. Itu gambar ke atas, itu dia, itu di bawahnya tulisannya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris atau nggak ngerti bahasa negara lain kayak Jepang dan sebagainya, itu kan hurufnya beda-beda ya, kadang-kadang kita bingung gitu kan. Nah, gambar lebih penting, nah, lebih cepat mudah tersampaikan dan mudah dicerna dibanding tulisan, kurang lebih. Kecuali memang targetnya hanya untuk kalangan tertentu, tulisannya lebih penting. Tapi secara universal agak sulit kalau tulisan, kurang lebih ya. Jadi tidak semuanya orang tahu, ya kurang lebih seperti itu. Sama ketika saya juga waktu keluar gitu ya, saya bingung. Akhirnya saya ngeliat dari gambar saja, oh iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau gambar hanya plok begitu saja dan kurang menarik, ya nggak bagus. Makanya harus di redesign. Nah, contoh gambarannya seperti apa, teman-teman? Jadi hasil outputnya nanti yang paling bagus ini ya teman-teman. Nah, bahwa hasilnya seperti ini bagus. Ketika kita mendapatkan gambar dan teks, maka informasi ini sangat cepat sampai pada tujuan dan menarik perhatian. Jadi orang tidak menerka-nerka, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan gambar kayak tadi, biasanya saya lakukan ketika ada gambar kayak gini ya, misalkan ada ikan ya. Waktu itu saya sempat membuat logonya. Ini diminta oleh salah satu penjual yaitu kakak saya sendiri. Jadi memang di awal saya membuat dari gambar tadi itu saya tracing ya, nah jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih. Terus kemudian saya tambahkan beberapa elemen. Nah, di dalam visual ini kan kita berbicara visualnya, di dalam elemen itu ada kayak warna dan sebagainya. Ikannya sih ikan biasa diambil, terus kemudian saya tracing dan sebagainya karena ikannya mintanya seperti ini karena ikannya dia sendiri gitu. Saya dia nggak mau pakai ikan orang lain, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian dari sini teman-teman baru saya kombinasikan warnanya. Nah, dari sini nanti tinggal milih. Itu dia teman-teman. Kenapa sih harus ada kombinasi visual? Supaya menarik perhatian. Itu tujuannya. Nah, tujuan kenapa sih harus menarik perhatian? Supaya orang cepat sampai dan tujuan seperti apa. Boleh mau pakai yang mana aja silakan ya. Terus kemudian setelah sampai di sini baru saya masuk mulai membuat seperti ini. Itu gayanya. Dan di sini ada 3 elemen tadi teman-teman. Yang pertama elemennya apa saja, yaitu teks. Ini dia. Ini teks. Ya. Elemen kedua yaitu grid. Grid itu layout. Nah, ini dia layout. Nah, ini di belakang kotak ruang ya, ruang space. Nah, itu dia. Oke, ini teksnya kenapa hilang? Karena teksnya kalau mau diganti warna kuning juga boleh, nggak masalah. Teman-teman mau diganti kuning juga boleh. Kurang lebih seperti itu ya, itu boleh. Tapi kurang enak dilihat teman-teman ya. Backnya putih. Oke, cara kerjanya seperti itu. Jadi teman-teman 3 elemen itu salah satunya adalah tadi barusan saya sampaikan bahwa teks pertama, yang kedua yaitu visualnya seperti apa dibuat lebih menarik, dan yang ketiga adalah space. Ini boleh bolak-balik ya teman-teman. Jadi dengan adanya 3 elemen itu, baik ruangnya seperti apa elemennya, terus kemudian ada teksnya dan ada gambarnya, maka tujuan target kita akan tersampaikan dengan baik
ketika ingin membuat iklan kurang lebih. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kenapa sih Pak teksnya nih harus ada besar, ada kecil, kenapa tulisannya kok yang judulnya gede, yang bawahnya maksudnya angkanya lebih besar. Jadi nanti ada satu sesi akan saya menjelaskan mengenai enfasi. Nah, kenapa sih teks harus besar, gambarnya itu adalah prioritas. Nanti ada satu sesi deh saya jelasin ya mengenai prioritas di dalam desain. Jadi ketika kita sudah mendapatkan 3 elemen, teks, gambar, dan layout, nah teman-teman juga harus mengontrol lagi kira-kira komposisi besaran dari teks itu bagaimana, gambar itu bagaimana, warnanya itu bagaimana. Nanti saya akan jelaskan di khusus, di materi khusus, dibuat videonya khusus. Oke teman-teman, saya berharap materi yang saya sampaikan pada hari ini itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai konsep-konsep desain. Karena dengan adanya konsep, maka gambar kalian akan lebih menarik dan lebih teratur dan lebih enak dilihat, tidak menyakitkan mata. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai materi kali ini mengenai 3 elemen grafik desain. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih.